Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 18 ayat 5 dan 6. Yeremia 18 ayat 5 dan 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kisah Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi kepada tukang periuk adalah kisah yang kita kenal dengan baik. Kisah ini bermula ketika Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk mewartakan hukuman pembuangan bangsa Israel ke Babel. Berita penghukuman yang keras ini sulit dimengerti oleh bangsa Israel, juga oleh Nabi Yeremia sendiri. Untuk memahami maksud di balik berita penghukuman ini, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk pergi ke tempat tukang periuk. Di sana Nabi Yeremia menjumpai tukang periuk yang sedang membentuk bejana dari tanah liat dengan tangannya. Proses pembentukan bejana ini tidak dicatat secara rinci di dalam Alkitab. Namun proses pembentukan bejana tanah liat pada zaman itu tidak berbeda jauh dengan zaman sekarang. Kalau kita memperhatikan prosesnya, kita akan melihat bahwa tangan tukang periuk hampir tidak pernah lepas dari tanah liat yang sedang dibentuknya. Jari-jari dan telapak tangannya senantiasa memberikan tekanan-tekanan untuk membentuk bejana tersebut sesuai yang dia inginkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali-kali salah satu tangannya dengan cepat akan mengambil sedikit air untuk membasahi tanah liat agar mudah dibentuk. Namun secara keseluruhan, tangan tukang periuk akan terus membentuk tanah liat hingga menjadi bentuk bejana yang diinginkan. Tukang periuk yang hampir tidak pernah melepaskan tangannya dari tanah liat yang dibentuknya menggambarkan juga tangan Tuhan yang terus-menerus menopang dan menyertai umatnya. Walaupun pada saat itu bangsa Israel akan menghadapi pembuangan karena dosa mereka, tapi Tuhan akan menyertai dan menopang mereka dalam keadaan apapun. Bahkan dalam masa pembuangan pun Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kata menopang bisa dipahami seperti pilar tembok yang menopang sebuah rumah atau gedung agar tetap bisa berdiri dengan kokoh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan iman kita, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan, ataupun ketika duka cita kita, dan kita kadang merasa Tuhan jauh, atau bahkan kita merasakan ditinggalkan sendirian. Tentu saja itu hanya perasaan kita, perasaan yang bisa membohongi diri kita. Karena faktanya, melalui kisah tukang periuk ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan atau meninggalkan kita. Tangannya akan selalu menyertai, tangannya akan selalu menopang kita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, jangan mempercayai perasaan kita, tetapi percayalah kepada firman-Nya dan kepada Tuhan senantiasa. Karena Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya, perhatiannya terus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan topangan yang Tuhan nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menjalani hidup ini, Engkau menyertai.